Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sukma Sanjiwani. Saya di sini bertugas untuk mengajar kimia analisis. Dan di sini kimia analisis itu ada digabungkan antara teori dan praktikumnya, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kontrak perkuliahannya ya. Ini untuk kontrak perkuliahan dari kimia analisis, di mana manfaat dari kimia analisis di mana agar mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang pendahuluan pengantar kimia analisis, praktikum kimia analisis kualitatifnya, analisis kuantitatifnya, di mana capaian dari pembelajaran dari mata kuliah kimia analisis ini ada CPL 1 sampai dengan CPL 4. CPL 1 itu menginternalisasi nilai norma etika akademik serta semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang farmasi secara mandiri. Kalau capaian pembelajaran yang kedua, menguasai teori dan metode aplikasi ilmu dan teknologi farmasi, kimia farmasi nih, kalau yang kimia analisis khususnya di kimia farmasi ya, menguasai teori dan metode aplikasi ilmu kimia farmasinya. Kalau yang capaian pembelajaran yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, serta melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kalau capaian pembelajaran yang keempat itu melakukan riset dan mengidentifikasi dan menyelesaikan problem, khususnya menyelesaikan problem untuk berkontribusi pada perbaikan dalam ilmu farmasi. Kalau capaian pembelajaran mata kuliah itu turunan dari CPL. Kalau yang CPMK 1 itu turunan dari CPL 1, di mana menginternalisasi etika dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang farmasi secara mandiri. CPMK 2 turunan dari CPL 2, menguasai teori, metode aplikasi, dan ilmu kimia analisis. CPMK 2, CPMK 3 itu turunan dari CPL 3, itu mampu menunjukkan kinerja mandiri dan melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kalau CPMK 4 itu turunan dari CPL 4, itu melakukan riset dan mengidentifikasi dan menyelesaikan problem untuk berkontribusi pada perbaikan dalam ilmu farmasi. Di mana sub CPMK di dalam kimia analisis ini ada 5, dan sub CPMK 1 itu menjelaskan pendahuluan pengantar kimia analisis dan praktikum kimia analisis. Sub CPMK 2 itu menguraikan melaksanakan terkait analisis kualitatif. Sub CPMK 3 analisis kualitatif juga, bedanya sub CPMK 2 itu tentang kation dan anion kualitatifnya. Kalau sub CPMK 3 itu tentang senyawa organik dan gugus fungsi senyawa obat organik. Kalau subjek PMK 4 itu menganalisis tentang analisis kuantitatif secara grafimetri. Kalau subjek PMK 5 itu memecahkan melaksanakan terkait analisis kuantitatif secara senyawa obat secara titrimetri. Ini referensi dari bahan bacaan dari kimia analisis. Bisa kalian lihat ya. Ini dia jadwal perkuliahan teorinya, ini jadwal perkuliahan praktikumnya. Nah, ini kriteria penilaiannya. Partisipasi itu ada 25%, proyek atau tugas itu ada 25%, bobotnya, evaluasi tengah semester itu ada 25%, dan evaluasi akhir semester ada 25%. Ini tata tertib dari perkuliahan dari kimia analisis selama 1 semester. Oke, sekian kontrak perkuliahannya. Selanjutnya saya perlihatkan dari rencana pembelajaran semesternya. Maaf Bu, menyela temennya ada yang belum bisa join karena Ibu belum ACC dia bisa masuk. Oh ya, sebentar saya join.
Oke, ini dari RPS-nya. RPS-nya ini menyambung dari kontrak perkuliahan ya. Tadi CPL, capaian pembelajaran, CPMK, dan sub-CPMK sudah saya jelaskan. Ini materinya, bahan kajiannya, teori sudah saya jelaskan, praktikum juga sudah, apa saja. Bisa kalian lihat lagi sendiri ya. Nah, untuk portofolio penilaian dari portofolio penilaian itu seperti rubrik juga ya. Ini dia bisa kalian lihat juga. Sub CPMK 1 menilai tentang diskusi. Diskusi ada bobotnya 6,25% masing-masing. Sub CPMK 2 itu menilai tentang evaluasi tengah semester. Bobotnya masing-masing 12,5%. Sub CPMK 3 itu menilai tentang tugas. Bobotnya masing-masing 6,25%. Sub CPMK 4 itu menilai tentang evaluasi akhir semester, tugas, dan diskusi. Untuk evaluasi akhir semester, bobotnya 12,5%, untuk tugas dan diskusi bobotnya masing-masing 6,25%. Dan sub CPMK 5 itu menilai tentang diskusi itu 6,25% dan evaluasi akhir semester tentang bobotnya 12,5%. Sekarang saya lihatkan rencana RAE-nya, rencana asesmen evaluasinya. Oke, ini dari RAE-nya. Misalnya nih contohnya tugas ya, tugas kalau kalian membuat makalah, aspek yang dinilai itu adalah ketepatan dari penulisannya. Kalau misalnya kalian mau, kalau nilainya 100 sampai 85, kalian harus mampu menyusun makalah sesuai formatnya. Nah, yang aspek yang kedua yang dinilai adalah ketepatan dalam menulis pembahasan pada makalah. Kalau yang ketepatan penulisan 20%, bobotnya ketepatan dalam menulis pembahasan dalam makalah itu 60% bobotnya, dan terakhir kemutakhiran pustaka yang digunakan nih 20% bobotnya. Ini masing-masing rentang skala penilaiannya ya. Kalau 185 kayak gini deskripsinya. Kalau 84 sampai 80 kayak seperti ini deskripsinya. 79 sampai 65 seperti ini deskripsinya. Sekarang rencana tugas mahasiswanya, rencana tugas RTM-nya, tugasnya seperti apa ya. Nah, tugasnya sama ya, rubrik penilaiannya sama seperti di RAE. Kalau mau buat makalah seperti ini ya, bobot penilaiannya, rubrik penilaiannya ya. Oke, saya lanjutkan ke pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kita membahas tentang pendahuluan kimia analisis ya. Saya akan share materinya, pendahuluan kimia analisis. Nah, ini dia pendahuluan kimia analisis. Nah, kimia analisis itu adalah suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang pemisahan dan pengukuran unsur atau senyawa kimia, di mana melakukan pemisahan atau pengukuran unsur tersebut. Nah, kimia analisis itu analisis kimia itu dibagi menjadi dua, itu analisis secara kualitatif dan analisis secara kuantitatif. Sebelum ke analisis secara kualitatif dan kuantitatif, apakah ada yang mengetahui perbedaan mengenai analisis secara kualitatif, analisis kimia secara kualitatif dan kuantitatif? Silakan bisa menjawab pertanyaan dari saya. Apakah ada yang mengetahui perbedaan antara analisis kimia secara kualitatif dan kuantitatif? Coba Nadia Marlina, apakah perbedaan dari analisis kimia secara kualitatif dan kuantitatif?
Coba videonya dibuka ya. Videonya dibuka ya. Ada yang mengetahui perbedaan? Coba Putu Jia Sasmita, apakah mengetahui perbedaan antara analisis kimia kualitatif dan kuantitatif? Apa perbedaannya analisis kimia kualitatif apa? Analisis kimia kuantitatif apa? Silakan dijawab. Atau yang lainnya? Ada yang mengetahui? Silakan dibuka mikrofonnya. Saya Bu, Silakan Putu Bagus Aditya Pratnyana untuk menjawabnya. kalau analisis kimia kualitatif itu mengidentifikasi jenis zat atau unsur kimia yang dalam suatu sampel tuh Bu. Kalau analisis kimia kuantitatif itu untuk menentukan jumlah atau konsentrasi zat tertentu dalam sampel. Oke, sudah benar jawabannya ya. Kalau kualitatif itu untuk mengetahui jenisnya, kalau kuantitatif menentukan kadarnya. Oke, sekarang saya akan jelaskan ke analisis kualitatif terlebih dahulu ya. Ini analisis kualitatif ya. Sudah dilihat ya. Analisis kualitatif itu untuk mengetahui jenis suatu unsur atau senyawa. Atau di sini kalau di kimia analisis dia mengetahui jenis kation dan anion atau mengetahui jenis gugus fungsinya ya. Nah, di sini ada kalimat kation dan anion. Apakah ada yang mengetahui tentang kation itu apa, anion itu apa? Silakan dibuka mikrofonnya. Kation apa, anion apa? Mengetahui? Saya mau jawab, Bu. Silakan Ayu Rai Indah untuk menjawab. Kalau kation itu ion yang bermuatan positif. Kalau anion itu yang bermuatan negatif. Oke, kation itu ion yang bermuatan positif, kalau anion ion yang bermuatan negatif. Itu perbedaannya ya. Oke, saya lanjutkan ke analisis kualitatif senyawa anorganik obat yaitu kation dan anion. Nih, kation dan anion sudah kation ion yang bermuatan positif sudah dijawab oleh Indah ya. Nah, kation itu ada 5 golongan dari golongan 1 sampai golongan 5. Nah, perbedaannya golongan 1 itu kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. Kation golongan 2 golongan ini bereaksi dengan asam klorida tapi tidak membentuk endapan dengan hidrogen sulfida. Kation golongan 3 itu kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer. Pun hidrogen sulfida dalam suasana asam. Tapi kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfida. Kalau kation golongan 4, kation yang bereaksi dengan golongan 1, 2, dan 3. Kation ini membentuk endapan dengan amonium klorida. Kalau kation golongan 5, kation yang kation golongan akhir tidak bereaksi dengan reagen-reagensia yang lainnya. Contoh-contohnya sudah ada ya dari kation golongan 1 sampai dengan kation golongan 5. Nah, ini anion. Anion itu sebenarnya tidak digolongkan. Tapi ini saya dapat sumber digolongkan dia. Kalau di buku Fogel dia tidak digolongkan. Ada anion, jenis anion. Anion. Berarti anion adalah ion yang bermuatan negatif. Di sini saya ada dapat sumber anion itu digolongkan menjadi 3 golongan. Ada anion golongan 1 yaitu golongan sulfat. Ada contohnya yaitu sulfat ya contohnya ya. Anion golongan 2 itu ada golongan halida. Contohnya adalah Br-min. Anion golongan 3 itu adalah golongan nitrat, contohnya adalah ada nitrat. Oke, ini adalah gimana cara pemisahan dari anion tersebut, di mana ada sampel ditambahin basa, ditambahin BaCl2 akan terpisah menjadi anion golongan 1 dan anion golongan 2 dan golongan 3.
Untuk anion golongan 2 dan golongan 3 itu ditambahin HNO3 encer, habis itu dipanaskan, habis itu ditambahin AgNO3 sehingga tekan terbentuk anion golongan 2 dan golongan 3. Nah, untuk mendeteksi anion golongan 1 itu kalau dia dia ditambahin Ba3BO3 dua kali ya terus ditambahin asam, kalau semua endapan larut berarti dia tidak anion sulfat. Kalau endapannya sebagian larut berarti dia anion sulfat. Gitu ya. Nah, ini ada reaksi nyala. Reaksi nyala itu adalah reaksi kering. Kalau reaksi di dalam tabung itu reaksi basah. Kalau reaksi nyala itu yang disebut dengan uji nyala itu ada uji nyala yang sering kalian gunakan di praktikum adalah uji nyala menggunakan kawat nikrom ya. Selain kawat nikrom ada uji nyala Bellstein, habis itu ada uji nyala untuk borat. Oke, analisis kualitatif yang lain itu adalah analisis kualitatif atau mengetahui jenis dari gugus fungsi senyawa obat organik. Untuk mengetahui gugus fungsi senyawa obat organik, itu bisa menggunakan reaksi basah, reaksi di dalam tabung, atau bisa menggunakan instrumentasi yaitu Fourier transfer infrared. Di dalam tabung itu kalau menggunakan mencari ikatan gugus fungsi ikatan rangkap, itu bisa menggunakan adisi terhadap brom atau reduksi dengan reagen Bayer. Kalau mencari gugus alkohol, gugus fungsi alkohol itu bisa dengan reaksi warna azo atau oksidasi dengan KMNO4 di dalam asam sulfat dalam suhu kamar. Kalau mencari gugus fungsi fenol itu bisa menggunakan reaksi dengan FeCl3. Kalau gugus fungsi aldehid bisa menggunakan reaksi warna Schiff. Kalau untuk mencari gugus fungsi keton bisa menggunakan reaksi Lega-Rotera, sama untuk mencari gugus fungsi amina bisa menggunakan dari aromanya saja bisa membaukan ke bahwa itu adalah amina atau menggunakan reaksi alkalis. Oke, analisis kualitatif gugus fungsi menggunakan Fourier transfer infrared, nanti itu ada alatnya, di lab terpadu ada alatnya, Fourier transfer infrared. Biasanya preparasinya itu menggunakan KBR, preparasinya nanti dimasukkan ke alatnya, habis itu nanti dilihat di komputer. Itu nanti ada hasilnya, ada gugus fungsinya, ada bilangan gelombangnya. Nanti bilangan gelombangnya dicocokkan di buku referensi. Apa gugus fungsi apa itu? Gitu. Apakah gugus fungsi alkohol, OH, atau gugus fungsi aldehid, COH, atau gugus fungsi keton gitu ya istilahnya. Bisa di bilangan gelombangnya dicocokkan, misalnya bilangan gelombangnya dicocokkan ke buku referensi. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah analisis kuantitatif. Nah, analisis kuantitatif ini dia menentukan kadar, untuk menentukan kadar atau penetapan banyaknya jumlah kadar suatu zat itu di dalam suatu sampel. Nah, nanti analisis kuantitatif ini di kimia analisis hanya secara tradisional saja, itu hanya menggunakan metode gravimetri dan menggunakan metode titrimetri. Kalau analisis kuantitatif secara modernnya itu menggunakan alat spektrofotometri visible bisa, menggunakan kromatografi gas bisa, menggunakan HPLC juga bisa. Oke, itu secara modernnya. Kalau secara tradisionalnya di kimia analisis dipelajari itu gravimetri sama titrimetri. Kalau di kimia analisis hanya mempelajari yang secara tradisional saja. Analisis kuantitatifnya yaitu menggunakan metode gravimetri sama titrimetri. Nah, analisis kuantitatif ini lebih lebih peka atau sensitif, lebih presisi, lebih akurat, lebih selektif dan lebih praktis dibandingin analisis kualitatif. Itu ya.
Nah, ini analisis kuantitatif senyawa obat secara gravimetri. Misalnya analisis gravimetri. Nah, analisis gravimetri ini dia prinsipnya itu proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur senyawa tertentu. Berarti dia menentukan masanya atau menentukan beratnya dari senyawa tertentu. Dia menggunakan timbangan dan dia harus terbentuk endapan terlebih dahulu. Dia harus mengendap terlebih dahulu ya. Nah, adapun syarat dari analisis gravimetri agar berlangsung dengan baik, gimana komponen yang ditentukan harus dapat mengendap secara sempurna. Endapan yang dihasilkan harus stabil dan sukar larut. Habis itu endapan yang terbentuk harus dapat diputihkan dengan mudah dari larutan. Dan endapan yang ditimbang harus mempunyai susunan stokiometri tertentu. Nah, harus bersifat murni dan dapat dimurnikan lebih lanjut. Nah, bagaimanakah cara menentukan kadar dari menggunakan kadar dari suatu senyawa menggunakan analisis secara gravimetri, di mana persen A-nya sama dengan massa A-nya dibagi dengan massa sampelnya dikali 100%. Selanjutnya adalah yang saya jelaskan analisis kuantitatif senyawa obat secara titrimetri. Nah, di mana kalau titrimetri itu artinya menggunakan alat titrasi. Yang ditentukan adalah volumenya. Yang kalian dapat adalah volumenya. Makanya nama lainnya adalah analisis volumetri. Nah, ini ya analisis titrimetri ini analisis kuantitatif di mana kadar komposisi dari zat ujinya ditetapkan berdasarkan volume reaksinya yang ditambahkan ke dalam larutan zat uji hingga komponen yang akan ditetapkan bereaksi secara kuantitatif dengan reaksi tersebut. Nah, suatu reaksi dapat digunakan sebagai dasar analisis titrimetri apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, reaksi harus berlangsung cepat sehingga titrasi dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Reaksi harus sederhana dan diketahui dengan pasti sehingga dapat kesetaraannya yang pasti dan dari reaktan. Yang ketiga, reaksi harus berlangsung sempurna. Nah, di dalam analisis titrimetri ini ada empat titrasi, yaitu titrasi asam basa, titrasi redoks, titrasi pengendapan, dan titrasi kompleksometri. Contoh titrasi asam basa penetapan kadar asam salisilat pada bedak salisil. Contoh titrasi redoks penetapan kadar vitamin C atau asam askorbat pada obat vitamin. Contoh titrasi pengendapan yaitu penentuan kadar klorida pada garam beriodium. Contoh titrasi kompleksometri yaitu penetapan kadar magnesium dan magnesium sulfat. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang larutan baku primer dan larutan baku sekunder, apakah ada yang mengetahui perbedaan larutan baku primer dan larutan baku sekunder? Apakah ada yang mengetahui perbedaan? Coba Nadia Marlina, apakah mengetahui perbedaan larutan baku primer dan larutan baku sekunder? Kalau larutan baku primer itu larutan standar dengan kemurnian yang sangat tinggi. Sedangkan kalau larutan sekunder itu dia larutan standar yang konsentrasinya ditentukan dengan pembakuan menggunakan larutan baku primer.
Oke, sudah mulai mendekati jawabannya. Nah, ini dia ya, larutan baku primer adalah konsentrasinya dapat diketahui dengan cara penimbangan sama. Kalau larutan baku sekunder, di mana larutan yang konsentrasinya diketahui dengan cara dibakukan terlebih dahulu. Ya, dibakukan dengan larutan baku primer tersebut memang, larutan baku sekundernya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi, apakah ada yang mengetahui tentang perbedaan titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Silakan Jia Sasmita, apakah mengetahui perbedaan tentang titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Jia Sasmita, tolong videonya dibuka ya. Jia Sasmita, apakah mengetahui perbedaan tentang titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Titik ekivalen itu titik di mana jumlah citran yang ditambahkan secara stokiometri sama dengan jumlah analit dalam sampelnya, Bu. Oke, perbedaan antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi seperti ini ya perbedaannya ya. Titik ekivalen saat di mana komponen 1G tepat habis bereaksi dengan titrannya. Kalau titik akhir titrasi saat di mana terjadi perubahan warna indikator pada titrasinya. Perbedaannya ya. Oke, sekian dari materi yang saya berikan. Eh, saya ucapkan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan tugas untuk membuat suatu makalah, dibagi kelompoknya ya, untuk membuat satu makalah, yaitu makalah tentang analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ada yang membuat analisis kualitatif, ada yang membuat analisis kuantitatif. Silakan dibuat tugasnya ya, dan tugasnya itu dikumpulkan minggu depan ya. Apakah ada pertanyaan dari tugasnya? Belum, Bu. Kalau kalau materinya ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pengajaran saya untuk sertifikasi dosen ini. Terima kasih, selamat siang. Om Santi 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 Om. Siang, Bu. Ya.